Om Swastiastu, Om Oikinamastu, Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswadah, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, serta seluruh yang menyaksikan video yang saya buat hari ini, pada kesempatan ini saya akan memberikan atau memaparkan tentang pengantar etika profesi. Masih bersama saya Ikedut Putu Suwardana. Masa pandemi membuat kita harus berupaya untuk belajar dengan cara yang mungkin sedikit tidak merubah budaya kita. Dari awalnya tatap muka, sekarang kita dipaksa untuk dengan cara daring atau melalui video seperti ini. Saya berupaya untuk mempengaruhi atau membuat kita semua belajar dengan cara yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah pada saat kesempatan ini. Rekan-rekan mahasiswa, etika merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang mana berasal dari kata ethos dalam bentuk jamaknya taeta. Ini berarti sebuah kebiasaan atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Etika sendiri sering dipadankan dengan kata moral atau moralitas yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata mos atau mores dengan bentuk jamaknya mores, yang artinya persis yaitu kebiasaan. Tetapi etika dan moral tidak bisa kita samakan. Etika dan moral kendati pun mirip tapi tak sama, karena etika tidak hanya memiliki arti yang terbatas pada suatu sikap tindak dari seseorang, namun juga mencakup motif-motif seseorang melakukan sikap tersebut. Dalam hal ini, berbeda halnya dengan moral yang terbatas pada sikap tindak lahiriah seseorang saja. Jadi, di sana perbedaan antara etika dan moral, walaupun seringkali kita keliru menganggap bahwa etika dan moral itu adalah suatu hal yang sama. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan menyebut etika dengan kata susila. Jadi susila, su dari bahasa Sanskerta berarti baik. Sila dalam bahasa Sanskerta itu berarti perbuatan atau sopan santun. Dalam hal ini, susila merupakan suatu kelakuan atau perbuatan yang baik dan sesuai dengan norma-norma maupun kaidah yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam agama Hindu, susila dikaitkan dengan yang namanya tri kerangka dasar agama Hindu. Susila berada di antara tatwa dan upacara. Tatwa adalah dasar pemikiran mengapa seseorang berbuat, sedangkan susila adalah tata cara atau etika bertingkah laku. Jadi susila ini berbicara tentang tataran etika seseorang dalam agama Hindu. Sedangkan upacara adalah praktek beragama dalam agama Hindu, itu dipahami sebagai upacara. Nah, kemudian secara komprehensif etika ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah etika dalam arti nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Di sini contohnya etika dalam agama Hindu seperti ahimsa, di mana ahimsa melarang umat Hindu untuk membunuh atau menyakiti. Contoh lain juga misalnya ada ajaran sadripu, yang mana etikanya kita harus mengendalikan musuh yang ada dalam diri kita. Jadi itu yang dianggap nilai. Jadi dalam ajaran agama terdapat nilai-nilai norma, itulah yang kita pahami sebagai etika. Kemudian yang kedua adalah etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Di sini contohnya kode etik jurnalistik,
bagi pelaku pers atau orang-orang yang bekerja sebagai jurnalis, bekerja dalam media massa. Kemudian ada kode etik profesi PR, public relation, yang ini diikuti oleh atau asas yang diikuti oleh orang-orang yang bekerja sebagai public relation, yang bekerja sebagai humas. Kemudian ada juga kode etik penyuluh agama. Jadi di sini etika di sini adalah kumpulan asas atau nilai moral yang patut dijunjung oleh kumpulan atau perkumpulan itu. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Dalam hal ini, etika dipahami sebagai sebuah cabang filsafat. Yang tepatnya adalah tentang ilmu atau etika ilmu itu diterapkan berkaitan dengan kesusilaan. Pandangan pertama dan kedua tersebut menunjukkan arti etika yang sama, yakni sebagai sistem nilai. Nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis yang disebut dengan kode etik tadi, etika yang kedua. Seperti kode etik jurnalistik yang sudah saya sebutkan. Kemudian ajaran dalam kitab suci suatu agama. Dengan demikian, etika sebenarnya dapat diartikan sebagai sistem nilai dan etika sebagai ilmu. Jadi secara garis besar ada dua tadi, sebagai nilai, sistem nilai, dan etika juga dikatakan sebagai ilmu. Ketika dia berada tataran nilai, maka dia adalah etika yang pertama dan kedua ini. Kemudian sebagai ilmu dia berada di etika yang ketiga tersebut. Kemudian ada beberapa alasan kita mempelajari etika atau belajar tentang etika, termasuk pula etika profesi. Yang pertama, karena kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana. Dalam hal ini, moral banyak dalam masyarakat. Kita masuk ke lingkungan A, ajarannya beda dengan lingkungan B. Kalau dalam bahasa Bali ada namanya awik-awiknya beda. Disinilah yang melatar belakangi kenapa kita penting untuk belajar etika. Dengan belajar etika, maka kita memahami perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat itu. Ketika kita berada di sini, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita berada di lokasi B, apa yang harus kita lakukan? Misalnya dalam contoh konkret dalam masyarakat Hindu Bali. Seseorang yang atau masyarakat biasa yang ingin berkunjung ke gereja atau rumah sulinggi atau orang suci, maka ada tata krama yang harus diikuti, berbeda dengan ketika ia berada di rumah. Jadi situasi ini sangat berbeda cara perlakuannya, walaupun sama-sama merupakan rumah. Jadi itu. Kemudian yang kedua, modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional. Di sini maksudnya ketika kita berada dalam tataran modernisasi, seringkali kita melupakan bahwa ada tataran tradisionalisme yang harus kita pegang. Karena modernisasi di sini merupakan atau lahir setelah adanya sistem tradisional. Tidak akan ada modern jika belum ada tradisional. Dan banyak orang menganggap modernisasi ini adalah suatu yang lebih baik daripada tradisional. Karena itu, maka perubahan besar akibat modernisasi dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat ini seharusnya tidak menentang pandangan-pandangan moral tradisional. Atas dasar itulah kita belajar tentang etika, termasuk pula etika profesi. Yang ketiga, adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penudan hidup. Jadi ini, ideologi banyak,
mengatakan bahwa ajaran A berbeda dengan ajaran B. Dalam hal ini banyak ideologi yang bertentangan, walaupun dia sama-sama untuk mengajak kita untuk menjalani hidup dengan yang baik. Tetapi cara atau strateginya berbeda-beda. Salah satu kasus beberapa saat yang lalu, ada ideologi Sunda Empire yang viral di mana-mana. Sunda Empire adalah sebuah ideologi yang bertentangan dengan ideologi yang seharusnya kita pegang, ideologi Pancasila. Pancasila mengajarkan kita bagaimana kita percaya dengan Tuhan karena ada ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus adil terhadap siapapun. Tidak menganggap A baik, B baik, C baik, D baik, atau tidak baik dan sebagainya. Tetapi di sini kita harus berada pada tataran bahwa semua manusia harus merasakan sebuah keadilan. Dari sana akan muncul persatuan Indonesia. Negara kita akan bersatu, tidak ada pecah belah jika sudah semua adil. Baru rakyat dipimpin oleh hikmat bijaksanaan. Sehingga kemanusiaan pun adil dan beradab. Jadi dalam hal ini Pancasila adalah ideologi satu-satunya di negara kesatuan Republik Indonesia yang menawarkan sebagai penuntun hidup kita ketika berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ada ideologi yang menawarkan bahwa ideologi tersebut adalah suatu yang baik ketika kita berada di ranah negara kesatuan Republik Indonesia, maka pada saat itu kita harus memegang teguh ideologi Pancasila yang merupakan warisan dari pendiri bangsa kita. Kemudian yang keempat, etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka. Jadi di sini etika itu sangat penting ketika kita beragama. Seperti yang sudah saya katakan. Dalam agama Hindu ada 3 kerangka dasar. Yang salah satunya adalah etika. Ketika kita melakukan upacara tanpa melakukan atau beretika yang baik, maka upacara itu niscaya memiliki makna yang kurang. Walaupun kita tahu tatuannya saya beri contoh. Ketika seseorang sembahyang ke tempat suci. Ketika seseorang sembahyang ke tempat suci, ada bisikan dari orang lain yang tidak percaya dengan hal itu, mengatakan seperti ini. Anda kok ke tempat suci menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan pakaian yang rapi, pakai senteng, pakai udeng, pakai kamben, pakai baju safari dan sebagainya. Padahal Tuhan tidak minta Anda menggunakan itu. Dalam hal ini, etika berbicara. Walaupun kita menggunakan hal itu, pada tataran kita berbicara tentang etika, maka pakaian itu adalah suatu pakaian yang layak. Kendatipun sebenarnya bisa saja kita pergi ke pura atau ke tempat ibadah dengan menggunakan pakaian dalam saja atau pakaian renang dan sebagainya. Tapi tataran etika tidak membenarkan hal itu. Etika orang ke tempat ibadah itu seperti apa? Salah satunya menggunakan sentang, menggunakan udang dan sebagainya untuk yang pria dan wanita. Jadi di sini dengan hal itu di lain pihak banyak yang mau berpartisipasi tanpa takut-takut dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Jadi walaupun kehidupan berubah, etika sebenarnya tidak bisa dirubah. Atau dalam arti bukan berarti asasnya tidak bisa kita amandemen, tetapi
Etika yang baik dia akan selalu membawa kita pada sebuah kebaikan, termasuk pula dalam tataran agama. Pandangan ini memberi tekanan bahwa walaupun ajaran moral atau ajaran susila dalam agama sudah eksis, namun etika maupun etika profesi tetap memegang peranan penting dalam kehidupan. Kenapa? Ada beberapa yang melatar belakangi. Yang pertama adalah etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dan moralitas agama. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa etika dalam beragama. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dan moralitas agama. Banyak yang mengatakan agama itu sesuatu yang berada di dalam hati atau sesuatu yang irasional. Tetapi dengan etika kita bisa merasionalkan agama atau moralitas agama itu sendiri. Contohnya, ketika kita berada di ajaran Hindu Bali terutama, kita belajar bagaimana kenapa sih kita memuja Tuhan dengan piranti-pirantinya, salah satunya Dewi Saraswati. Kenapa harus memegang genitri, kenapa harus ada di sebuah teratai dan sebagainya. Etika menjawab hal itu karena dengan demikian kita lebih mudah memahami atau mengenal esensi dari ketuhanan. Karena pada dasarnya Tuhan tidak bisa dilihat oleh kecuali orang-orang yang benar memiliki spiritualitas tinggi. Tapi tataran etika mengajak kita untuk mengikuti itu. Etika memberikan kita cara dan kemudahan untuk mengenal agama itu secara rasional. Jadi dalam hal ini pertanyaan tentang mengapa kita harus beragama seperti ini, seperti itu, mengapa Tuhan memerintahkan kita seperti ini, itu terjawab oleh etika. Kenapa kita harus sembahyang 3 kali sehari? Kenapa kita harus pergi ke pura? Itu dijawab oleh etika sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Etika dalam hal ini adalah rasa terima kasih kita. Kemudian yang kedua adalah etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan. Jadi dalam hal ini banyak ajaran agama yang bertentangan, misalnya dalam agama Hindu. Ada kitab suci A mengagungkan perempuan, ada kitab suci B menganggap perempuan sebagai sesuatu yang pengganggu dan sebagainya. Jadi etika dalam hal ini memberikan kita cara menginterpretasikan. Ada loh makna di balik hal itu, ada makna atau interpretasi dari apa yang tersurat maupun tersirat dari ajaran kitab suci. Jadi dalam hal ini penting etika untuk kita pelajari sebagai umat beragama. Kemudian yang keempat adalah, yang ketiga maksud saya, etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia. Jadi dalam hal ini kita dapat menerapkan ajaran moral agama terkait dengan masalah-masalah dalam kehidupan karena etika. Yang terakhir, etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu. Ketika kita berbicara tentang wahyu, kita selalu bertentangan karena apa yang dilihat oleh orang lain belum tentu dilihat oleh kita. Apa yang dirasakan orang lain belum tentu dirasakan oleh kita. Tetapi agama bisa diargumentasikan secara rasional dengan etika tersebut, bukan berdasarkan wahyu. Dengan demikian, tujuan kita mempelajari etika adalah untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tolak ukur yang menjadi norma yang berlaku sebagai pedoman tidak terlepas dari hakikat dari keberadaan norma-norma itu sendiri, yaitu untuk menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat. Dalam hal ini, etika menjadi pedoman seseorang dalam masyarakat untuk bertindak.
Orang yang beretika akan membawa ketentraman dalam masyarakat. Begitu pula dalam sebuah profesi. Dalam etika profesi akan menjadi pedoman bagi anggota profesi tersebut untuk bertindak. Dengan demikian, etika dapat dijadikan pedoman dalam melakukan tingkah laku. Menjadi batasan-batasan atas suatu perbuatan yang fungsinya adalah menciptakan suatu ketentraman bagi para individu selaku unsur terkecil dalam masyarakat itu sendiri. Jadi ini, etika menjadi pedoman seorang dalam masyarakat untuk bertindak. Seseorang mau bertindak seperti apa, ada tataran etika yang menjadi pedoman untuk mereka. Objek kajian etika adalah moralitas manusia. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kajian etika adalah moralitas tentang moralitas manusia. Ada pendapat mengatakan bahwa moral adalah regulation of internal behavior. Ketika moral merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan moral mengandung nilai-nilai karena norma adalah konkretisasi dari nilai tersebut. Jadi, dalam hal ini mengandung nilai. Dia termasuk dalam konkretisasi nilai. Perpaduan antara nilai ini dengan perbuatan menghasilkan suatu yang disebut moral atau kesusilaan. Dalam hal ini, ada perbuatan yang dihubungkan dengan nilai etis yang pertama adalah perbuatan oleh diri sendiri baik dalam keadaan sadar maupun tidak. Jadi dalam suatu pelanggaran etika, ketika kita sadar secara sendiri maupun tidak sadar kita melakukan suatu, tetap ada nilai etis yang kita langgar atau kita ikuti. Nilai etis inilah kita mau kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar, kita sudah melakukan atau mewujud nyatakan ajaran etika itu. Kemudian yang kedua, perbuatan oleh pengaruh orang lain bisa berupa saran, anjuran, nasihat, tekanan, paksaan, peringatan ataupun ancaman. Peringatan ataupun ancaman ini juga berpengaruh terhadap nilai etis. Kita dikatakan mau menganggap diri kita etis atau tidak, tapi kita sendiri berbuat atas anjuran orang lain ataupun tidak dengan anjuran orang lain, itu juga kita berbuat dan memiliki nilai etis itu sendiri. Perbuatan sebagai objek etika ini adalah perbuatan yang sadar baik oleh diri sendiri atau pengaruh orang lain yang dilandasi oleh kehendak bebas dan disertai niat dalam batin. Jadi ada niat. Nah, sebagai ilmu pengetahuan, etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis benar dan salah secara moral tentang bagaimana harus bertindak dan dalam situasi konkret. Jadi, etika merupakan bagian dari pembahasan filsafat, bahkan merupakan salah satu cabang dari filsafat, yakni aksiologi dari filsafat. Jadi berbicara tentang kesusilaan, maka etika merupakan bagian dari filsafat aksiologi. Sebagai ilmu filsafat, merupakan proses yang tidak ada akhirnya. Sebagai pandangan hidup, filsafat merupakan produk yang diyakini kebenaran dan dapat dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat. Karena itu, etika sering dikaitkan dengan pemikiran filosofis tentang hal baik atau hal yang buruk dalam perilaku manusia yang harus dipertanggungjawabkan. Ini yang perlu kita ingat. Ketika kita berbicara tentang ilmu, maka kita harus ingat bahwa filsafat memiliki 3 cabang, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam hal ini, etika dapat dipahami sebagai sebuah ilmu serta dapat dipahami sebagai sistem nilai. Jadi, etika profesi dapat dikatakan sebagai ilmu ketika dikaji secara sistematis, metodis, dan objektif untuk mencari rasionalitas di balik alasan-alasan moral dari
sistem nilai yang dipilih. Dengan demikian, bagian atau cabang dari filsafat ini yang berbicara tentang etika pada prinsipnya dikembangkan ke dalam 3 kelompok cabang tadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, tentang nilai atau aksiologi nilai yang dimaksud berkenaan dengan sikap dan perilaku manusia. Ini disebut sebagai nilai yang baik manusia sebagai manusia. Berdasarkan argumen tersebut, maka dapat dipahami bahwa sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk menginterpretasi tentang hidup manusia, etika merupakan bagian dari filsafat moral. Jadi, yakni cabang dari filsafat tentang tindakan manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa etika adalah suatu ilmu yang mempelajari perbuatan baik manusia berdasarkan kehendak dalam mengambil keputusan yang mendasari hubungan antara sesama manusia. Saya rasa demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas atau ingin didiskusikan, silahkan melalui via WA atau melalui Google Classroom yang sudah kita buat. Harapan saya semoga apa yang saya berikan dapat dipahami dan dianalisis secara baik oleh rekan-rekan mahasiswa. Saya akhiri dengan para Masanti. Om Santi 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 Om.